Perkenalkan, nama saya Made Astoyogi Persana dengan NIM 21055551078. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan source code saya, yaitu adalah sebuah source code aplikasi program penghitung gaji dengan memakai sebuah fungsi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat 5 fungsi. Saya akan menjelaskan fungsi yang pertama terlebih dahulu, yaitu fungsi dengan nama hasil gaji pokok. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung gaji pokok sesuai dengan input user, di mana input user ini merupakan golongan atau integer golongan. Nah, fungsi saya ini memiliki tipe data integer dan memiliki parameter tipe datanya integer dengan nama golongan. Di dalam hasil gaji pokok ini, di baris pertama saya membuat sebuah variabel terlebih dahulu, yaitu integer gaji pokok. Di baris kedua, saya melakukan pengecekan. Jika golongan yang diinput oleh user itu sama dengan 1 atau golongannya itu sama dengan 2, maka gaji pokok nilai akan dimasukkan nilai 1 juta. Tetapi jika golongannya itu adalah dengan nilai 3, maka 2 juta ini nilainya akan dimasukkan ke dalam gaji pokok. Tapi jika yang lain, maka gaji pokok akan diisi dengan nilai 3,5 juta. Nah, setelah kita melakukan pengecekan, saya akan mereturn atau mengembalikan nilai gaji pokok tersebut. Misalkan saya memiliki sebuah golongan 1 atau saya menginput golongan 1, maka yang akan terjadi adalah pertama-tama gaji pokok ini masih belum ada nilai, lalu saya akan melakukan pengecekan, di mana jika golongan saya itu 1 atau golongan saya itu 2, saya akan mendapatkan nilai gaji pokok 1 juta. Jika golongannya itu 3, saya akan mendapatkan gaji pokok dengan nilainya itu 2 juta. Dan jika yang lain itu gaji pokoknya berarti nilainya 3,5 juta. Karena saya memasukkan golongan 1, maka pengecekan pertama ini true. Karena true, maka 1 juta akan dimasukkan ke dalam variabel gaji pokok. Nilai 1 juta ini akan dimasukkan ke dalam variabel gaji pokok. Karena kita telah melakukan pengecekan ini, maka kita akan langsung melewati else if dan else hingga ke return gaji pokok. Berarti kita akan mengembalikan nilai gaji pokok kita, yaitu 1 juta. Setelah itu, ada pula fungsi kedua yang telah saya buat, yaitu fungsi dengan nama hasil tunjangan. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung tunjangan sesuai dengan input user, yaitu di mana user menginput masa kerja dan golongan. Nah, fungsi ini memiliki tipe data integer dengan parameter integer masa kerja dan integer golongan. Nah, di baris pertama fungsi ini, saya telah membuat terlebih dahulu sebuah variabel integer tunjangan. Lalu, saya akan melakukan pengecekan, yaitu yang pengecekan pertama. Jika golongannya itu 3 atau golongannya itu 4, di mana golongan ini yang dimaksud golongan yang diinput oleh user, maka kita akan mengeksekusi pengecekan, yaitu pengecekan apabila masa kerja yang diinput user ini lebih dari 0 dan masa kerjanya ini kurang dari atau sama dengan 5. Nah, berarti yang dimaksud adalah jika masa kerjanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka tunjangan ini akan dikasih nilai atau nilainya akan dimasukkan 500.000 dikali masa kerja, di mana masa kerja ini adalah masa kerja yang diinput oleh user. Lalu, jika masa kerja itulah dengan nilai yang lain, yaitu nilai 6, 7, 8, dan seterusnya, maka tunjangannya itu akan dimasukkan nilai 700.000 dikalikan masa kerja. Lalu, jika golongannya itu bukan 3 atau 4, misalnya golongan 1 dan golongan 2,
maka tunjangannya itu akan diberikan nilai 0. Setelah kita melakukan pengecekan, kita akan mengembalikan nilai tunjangan dengan cara return tunjangan. Nah, apabila saya memasukkan masa kerjanya itu adalah 5 dengan golongannya itu adalah 3, maka yang akan terjadi adalah pertama-tama karena tunjangannya ini nilainya kosong karena belum ada inputan user atau belum pun ada nilai di dalam integer tunjangan ini. Lalu kita akan melakukan pengecekan. Karena golongannya itu sama dengan 3, maka kita akan melakukan pengecekan lagi, yaitu jika masa kerjanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, atau masa kerjanya itu 6, 7, 8, dan lain-lain. Karena masa kerjanya itu yang kita input adalah 5, maka akan mengeksekusi tunjangan sama dengan 500.000 kali masa kerja, di mana tunjangan ini akan dimasukkan nilai 500.000 dikalikan masa kerja adalah 5, berarti 500.000 dikalikan 5, yaitu 2.500.000. Berarti tunjangannya itu adalah 2.500.000. Nah, karena kita telah menyelesaikan pengecekan, karena ini true, maka kita akan langsung lewatin pengecekan ini juga, langsung return tunjangan, yaitu nilai 2,5 juta. Nah, untuk fungsi yang ketiga, yaitu fungsi hasil uang makan. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung uang makan sesuai dengan inputan user, yaitu input kehadiran, gaji pokok, dan input tunjangan. Nah, fungsi ini memiliki tipe data integer dengan parameter integer kehadiran, parameter integer gaji pokok, dan integer tunjangan. Nah, pertama-tama, di dalam hasil uang makan ini, saya akan membuat dua variabel terlebih dahulu, yaitu sebuah variabel uang makan dan variabel PPH dengan tipe data integer. Di baris kedua fungsi ini, atau baris 88, saya akan memasukkan nilai ke dalam uang makan, yaitu adalah nilai dari kehadiran dikalikan 40.000. Nilai ini akan dimasukkan ke dalam variabel uang makan yang kita buat di baris 87 ini. Lalu di baris 89 saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika nilai gaji pokok ditambah tunjangan, di mana gaji pokok dan tunjangan ini merupakan inputan user atau parameter yang telah diinput di baris 86, lebih besar dari nilai 5 juta. Nah, jika nilai gaji pokok ditambah tunjangan ini lebih besar dari 5 juta, maka PPH akan dimasukkan nilai 0,1 dikali uang makan, di mana uang makannya ini adalah uang makan pada baris 88. Nah, jika gaji pokoknya itu bukan 5 juta, maka PPH-nya itu akan dimasukkan nilai 0. Nah, setelah kita melakukan pengecekan dan mendapatkan nilai PPH, saya akan mencari uang makannya lagi, di mana uang makan ini akan saya tumpuk, nilai uang makan ini akan saya tumpuk dengan hasil uang makan dikurang PPH, di mana uang makan bagian ini merupakan sebuah nilai dari uang makan baris 88, dan PPH ini kita dapat dari pengecekan yang tadi. Setelah kita mendapatkan nilainya ini, nilai uang makan dikurang PPH, nilainya ini akan dimasukkan ke dalam atau ditumpuk ke dalam integer uang makan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai uang makan yang baru, maka kita akan mengembalikan
nilai uang makan tersebut. Nah, jika kita menginput kehadiran itu adalah 20, gaji pokoknya itu adalah 2 juta, dan tunjangannya itu adalah 2,5 juta, maka yang akan terjadi adalah pertama-tama di baris pertama atau baris 87 ini, variabel uang makan dan PPh ini masih kosong. Lalu di baris 88, variabel uang makan ini akan dimasukkan nilai kehadiran dikalikan 40.000, di mana kehadirannya ini adalah kehadiran yang diinput, berarti kehadirannya itulah 20 dikalikan 40.000, yaitu hasilnya 800.000. Maka nilai 800.000 itu akan dimasukkan ke dalam variabel uang makan. Nah, setelah itu di baris 89 saya akan melakukan pengecekan jika nilai gaji pokok ditambah tunjangan lebih besar dari 5 juta. Nah, gaji pokok dan tunjangan yang telah kita input yaitu 2 juta dan 2,5 juta. Jika dijumlahkan hasilnya 4,5 juta. Karena 4,5 juta itu bukan lebih besar dari 5 juta, maka kita tidak akan mengeksekusi baris 90. Tetapi kita akan langsung ke baris 92, yaitu di mana jika gaji pokok tambah tunjangannya ini bukan nilainya lebih besar dari 5 juta, maka akan mengeksekusi baris 93, yaitu PPh sama 0. Maka PPh ini akan dimasukkan nilai 0. Lalu kita akan ke baris 95, di mana uang makan sama dengan uang makan kurang PPh. Di mana saya akan menumpuk nilai uang makan dengan nilai uang makan dikurang PPh. Uang makannya ini adalah uang makan dari baris 88. Seperti kita tahu itu adalah 800.000 dikurangin PPh, di mana PPh ini adalah PPh yang telah kita masukkan nilainya, yaitu adalah 0 dari baris 93, berarti 800.000 dikurangi 0 sama dengan 800.000. Maka uang makan yang baru atau nilai uang makan yang baru adalah 800.000. Lalu saya di baris 96 ini kita akan mengembalikan nilai uang makannya itu, yaitu return uang makan, yaitu dengan nilai 800.000. Nah, untuk fungsi yang keempat, itulah fungsi total gaji. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung total gaji sesuai dengan inputan user, yaitu gaji pokok, uang makan, dan tunjangan. Seperti yang kita lihat, fungsi total gaji ini memiliki tipe data integer dengan 3 parameter, dengan 3 variabel parameter, yaitu integer gaji pokok, integer uang makan, dan integer tunjangan. Nah, di baris pertama fungsi ini, saya akan langsung membuat sebuah total gaji, di mana total gaji ini memiliki nilai dari gaji pokok dijumlahkan oleh uang makan dan dijumlahkan oleh tunjangan. Lalu, saya akan langsung mengembalikan nilai total gaji tersebut. Nah, jika kita mengisikan gaji pokoknya itu adalah 2 juta, uang makannya itu adalah 800.000, dan tunjangannya itu adalah 2,5 juta, maka yang akan terjadi adalah di baris 101, yaitu variabel total gaji ini memiliki nilai 2 juta ditambah 800.000 ditambah tunjangan yaitu 2,5 juta akan dapat menghasilkan 5,3 juta. Maka total gaji ini memiliki nilai 5,3 juta. Lalu di baris 102 ini kita akan mengembalikan nilai total gajinya itu dengan nilai 5,3 juta. Lalu ada pula fungsi yang terakhir, fungsi kelima, yaitu dengan nama show. Fungsi ini
berfungsi untuk menampilkan hasil total gaji, gaji pokok, uang makan, dan tunjangan. Di sini, show ini memiliki tipe data void dengan parameter integer total gaji, integer gaji pokok, integer uang makan, dan integer tunjangan. Nah, di baris pertama fungsi ini, saya akan mencetak total gaji Anda bulan ini adalah Rp persen D dengan rincian spasi, di mana persen D ini memiliki nilai total gaji atau total gajinya ini adalah total gaji inputan user, yaitu dari baris 106. Lalu yang kedua itu di baris 108, saya akan mencetak gaji pokok dengan nilai yang diinput oleh user, yaitu inputannya dari baris 106. Lalu jika tunjangannya itu bukan sama dengan 0, di mana tunjangannya adalah inputan dari user dari baris 106, maka akan mencetak tunjangan dengan nilai tunjangan yang telah diinput di baris 106. Lalu jika tunjangannya itu 0, maka kita tidak akan mengeksekusi baris 110. Kita akan langsung mengeksekusi baris 112, yaitu adalah pencetakan nilai uang makan, di mana nilai uang makannya ini adalah nilai yang telah diinput oleh user dengan nama uang makan di baris 106. Karena ini adalah void, maka di dalam fungsi ini tidak akan ada pengembalian atau return. Nah, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi yang telah saya buat, saya akan menjelaskan integer main saya atau fungsi utama saya. Pertama-tama, di sini saya akan membuat sebuah prototype. Prototype ini berfungsi untuk memberitahu compiler bahwa fungsi-fungsi ini akan keluar di bawah. Jadi, compiler tidak akan terjadi error jika melihat sebuah fungsi yang baru. Nah, pertama-tama di integer main ini saya akan mendeklarasikan variabel, yaitu variabel golongan, masa kerja, kehadiran, gaji pokok, uang makan, tunjangan, dan total dengan tipe data integer. Lalu, saya akan menampilkan program dan meminta input dari user. Seperti di baris 28, saya meminta golongan dari user, di mana inputan user itu akan disimpan ke dalam variabel golongan di baris 22. Nah, sama seperti yang di atasnya, saya akan mencetak masukan masa kerja, yaitu meminta masa kerja kepada user, di mana seperti baris 31, saya akan memasukkan inputan user itu ke dalam variabel masa kerja, variabel yang telah saya buat di baris 22. Nah, lalu saya akan meminta masukkan jumlah kehadiran bulan ini kepada user, di mana inputan user ini saya akan masukkan ke dalam variabel kehadiran, yaitu variabel yang telah saya buat di baris 22. Setelah saya meminta inputan user, saya akan memproses inputan user yang didapat. Nah, pertama-tama saya akan membuat sebuah pengecekan terlebih dahulu. Jika golongannya itu adalah lebih besar atau sama dengan 1 dan golongannya itu lebih kecil sama dengan 4, ya, di mana golongannya adalah 1, 2, 3, 4, maka kita akan mengeksekusi baris 38 hingga baris 43. Nah, jika tidak, berarti maksudnya adalah golongannya adalah 0 ke bawah ataupun 5 ke atas seperti 5, 6, 7, 8, maka akan mengeksekusi 46, yaitulah mencetak error golongan Anda tidak ada. Nah, di pengecekan pertama ini, jika golongannya itu lebih besar sama dengan 1 dan golongannya itu lebih kecil sama dengan 4,
maka akan mengeksekusi gaji pokok sama dengan hasil gaji pokok dengan parameter golongan. Nah, gaji pokok ini merupakan variabel yang kita buat di baris 22. Hasil gaji pokok ini merupakan sebuah fungsi yang telah kita buat. Dengan parameternya itu kita masukkan parameter golongan, di mana golongan ini adalah golongan inputan user yang yaitu di baris 29. Karena user telah menginput sebuah golongan, golongannya ini, nilai golongannya itu akan saya masukkan ke dalam parameter hasil gaji pokok. Nah, di baris 39, saya membuat tunjangan sama dengan hasil tunjangan dengan parameter masa kerja dan golongan, di mana tunjangan ini merupakan variabel di baris ke-22, dan hasil tunjangan ini merupakan sebuah fungsi yang telah saya buat, di mana saya memasukkan parameternya itulah masa kerja. Masa kerjanya ini adalah inputan user, nilai yang telah diinput oleh user di baris 31. Dan golongan ini, seperti yang di atas, ini merupakan nilai dari inputan user di baris 29. Nah, untuk baris 40, saya membuat uang makan sama dengan hasil uang makan dengan parameter kehadiran, gaji pokok, dan tunjangan. Nah, uang makan ini merupakan variabel di baris 22. Lalu hasil uang makan ini merupakan fungsi yang telah saya buat, di mana parameter kehadirannya ini merupakan hasil inputan user, yaitu di baris 33. Jadi inputan user ini akan saya masukkan ke dalam parameter pertama, yaitu kehadiran, lalu gaji pokok, di mana gaji pokok ini adalah nilai yang telah dihitung di baris 38. Nah, lalu ada pula tunjangan. Tunjangan ini merupakan nilai yang telah dihitung di nilai di baris 39, bukan variabel di 22, tetapi variabel yang ada di 39, yaitu hasil tunjangan dengan yang parameter masa kerja dan golongan. Nah, lalu ada pula di baris 141 saya membuat sebuah total dengan total gaji dengan parameter gaji pokok, uang makan, dan tunjangan. Di mana total ini merupakan dari variabel 22, yaitu variabel total yang baru saya buat, di mana variabel total ini akan dimasukkan nilai total gaji. Total gajinya ini adalah fungsi yang telah saya buat dengan parameter gaji pokok, di mana gaji pokok ini merupakan nilai gaji pokok di baris 38 yang ini. Lalu uang makan ini adalah nilai uang makan di baris 40, yaitu ini. Lalu tunjangan ini adalah nilai tunjangan di baris 39. Nah, lalu nilai total gaji ini akan dimasukkan ke dalam variabel total. Setelah itu, saya akan mencetak sebuah garis, di mana di baris 43 saya akan memproses atau menampilkan dengan menggunakan fungsi show, di mana fungsi show ini memiliki parameter total. Totalnya ini adalah sebuah variabel dengan nilainya di baris 41, bukan baris 22. Jadi di baris 41 ini telah diproses nilainya. Lalu gaji pokok ini direferensikan ke, maksudnya itulah di baris 38, bukan baris 22. Lalu uang makan ini adalah variabel uang makan yang telah diproses di baris 40. Lalu ada tunjangan. Tunjangan ini sama seperti lainnya mereferensikan ke tunjangan
baris 39, bukan tunjangan baris 22. Nah, setelah itu, setelah selesai menampilkan total gaji pokok dan uang makan dan tunjangan, maka fungsi ini atau main ini pun selesai dengan return 0 atau mengembalikan 0. Nah, setelah mengetahui fungsi dan source code yang telah saya tampilkan tadi, saya akan melakukan running aplikasi dengan contoh berikut, di mana contoh yang telah diberikan adalah golongannya adalah 3, masa kerjanya adalah 5, dan jumlah kehadirannya itu adalah 20. Di mana jika kita akan menginput hasil ini, maka yang terjadi adalah total gaji itu adalah 5,3 juta, gaji pokoknya adalah 2 juta, tunjangannya adalah 2,5 juta, dan uang makannya adalah 800.000. Ayo kita cek. Nah, jika kita masukkan golongannya adalah 3, lalu masa kerjanya itu adalah 5, dan jumlah kehadiran bulan ini adalah 20, maka akan menampilkan total gajinya itu adalah 5,3 juta, benar. Gaji pokoknya adalah 2 juta, benar. Tunjangannya adalah 2,5 juta, benar. Dan uang makannya adalah 800, benar. Berarti program ini benar atau sesuai dengan soal yang telah diberikan. Nah, itulah source code yang telah saya buat. Atas perhatian yang telah diberikan hingga saat ini, saya ucapkan terima kasih, karena kita bertemu di video selanjutnya.